13. Sejak Dion menyuruh untuk makan bersama di ruangannya, Yo dan Diana terus mengajukan protes. Mereka berdua yang lebih banyak bicara dan berdebat satu sama lain. Saling meledek, sama-sama enggan untuk makan bersama. Ada saja kata-kata mereka yang mampu membuat Dion dan Kayla geleng-geleng kepala. Usia dan penampilan mereka yang dewasa, terlihat tidak sesuai dengan sikap keduanya yang terlihat kekanak-kanakan. Mereka berdua seperti tikus dan kucing yang selalu bertengkar. "Kalian bisa diam tidak?" seru Dion dengan sedikit menaikkan suaranya. Sejak tadi dia memilih diam, menunggu keduanya sadar diri untuk mengakhiri perdebatan yang tidak penting, tapi semakin dibiarkan malah membuat kepala terasa sakit dengan suara mereka. Yo dan Diana seketika diam, menatap Dion bersamaan. Jojo benar-benar menyebabkan dia duluan yang, "Apa, kamu mau bilang aku duluan yang memulai?" Potong Yo tak terima, matanya melotot menatap Diana. Ya ampun, Diana terperangah saat dibentak oleh Yo. "Kamu lihat sendiri dia selalu membuatku kesal, bisa-bisanya membentakku," adunya pada Dion. Diana melirik malas pada Yo. "Aku membentak pada orang yang pantas untuk dibentak," timpal Yo cepat. Diana membulatkan matanya, begitu juga dengan Yo. Keduanya saling melotot, beradu tatapan tajam. Kayla menarik nafas dalam. Sejujurnya dia juga pusing melihat keduanya berdebat, tapi memilih diam saja karena sadar bahwa dirinya hanya karyawan baru di sana. Tidak mungkin dia berani melerai Diana dan Yo agar mau mengakhiri perdebatan sengit mereka. "Keluar!" seru Dion. Matanya menatap Diana dan Yo dengan tajam. Seperti rasa kesal Dion sudah sampai di ubun-ubun akibat ulah keduanya. Dia sampai tegas menyuruh mereka keluar dari ruangannya. "Ide bagus memang sebaiknya si Jojo ini keluar dari sini," ujar Diana sembari menatap jengkel ke arah Yo. "Bukan aku yang harus keluar, tapi kamu. Putri Diana harus kembali ke kerajaan," cibir Yo ketus. "Berisik, cepat kalian keluar dari sini." Dion berdiri dari duduknya, dia menarik tangan Diana dan Yo bersamaan agar mau beranjak dari sofa. "Tapi kenapa aku juga harus keluar?" protes Diana. "Jojo biang keroknya, dia yang membuat gaduh." Diana menunjuk wajah Yo. "Kalian berdua sedang berdebat, sebaiknya lanjutkan saja di ruangan lain," tegas Dion. Dia terus menarik Diana dan Yo untuk keluar. Saat membuka pintu, seorang OB tengah berdiri di luar dengan membawa 2 paper bag dari restoran yang tadi dipesan oleh Dion. "Maaf Pak, ini pesanannya." Dion langsung mengambil 2 paper bag yang disodorkan padanya. "Makasih," ujarnya sembari memberikan uang pada OB itu. "Akhirnya makanan kita datang, ayo makan." Yo dengan percaya diri ingin masuk kembali ke ruangan Dion, namun langkahnya terhenti saat kerah jasnya ditarik oleh Dion dari belakang. "Apa kamu tidak ingat kalau aku sudah menyuruhmu keluar?" geram Dion. Dia menarik Yo hingga keluar ruangan. "Ambil ini." Dion memberikan 1 paper bag pada Yo. "Itu makanan kamu dan Diana. Kalian makan saja berdua dan lanjutkan berdebat," ujar Dion sembari masuk ke dalam ruangan dan langsung mengunci pintu. Dion menghiraukan teriakan Diana dan gedoran pintu. Keduanya terdengar protes, setelah itu kembali berdebat lagi dan saling menyalahkan. Saat berbalik badan dan akan berjalan ke sofa, Kayla sudah berdiri di tengah-tengah ruangan. "Mau kemana?" tanya Dion dengan tatapan datar. Ekspresi wajah Kayla seketika terlihat gugup. Aku," Kayla kebingungan untuk menjawab. Sebenarnya dia ingin keluar saat Dion mengunci pintu, itu sebabnya dia buru-buru beranjak dari sofa dan berniat izin untuk makan di luar saja. "Kembali ke sofa dan makan," titah Dion. Dia berjalan dengan langkah lebar, meletakkan paper bag di atas meja dan mengeluarkan isinya. "Tapi sebaiknya tidak usah dikunci pintunya," usul Kayla dengan suara selembut mungkin agar tidak menyinggung perasaan Dion. "Kamu mau tikus dan kucing itu masuk lagi ke sini?" tanya Dion ketus. Kayla menggeleng cepat. Siapa juga yang mau mendengarkan perdebatan mereka yang hanya membuat kepala sakit? Kalau begitu tidak perlu protes. Apa tidak masalah kalau pintunya dikunci? Aku takut mereka akan berpikir macam-macam. Kayla langsung menundukkan pandangan saat Dion menatapnya. "Macam-macam seperti apa? Memangnya apa yang kita berbuat? Kita hanya akan makan siang. Mungkin pikiran kamu saja yang macam-macam." Balasan Dion membuat Kayla merasa malu. Dia semakin tidak berani menatap Dion.
Dia tahu Dion tidak akan melakukan apapun padanya mengingat kebencian Dion terhadapnya. Kayla hanya memikirkan tanggapan Diana dan Yo setelah ini. Keduanya tidak tahu kalau hubungan dia dan Dion tidak baik. Pasti mereka akan berpikir macam-macam setelah Dion mengunci pintu. Cepat duduk dan habiskan makanannya. Kayla mengangguk cepat dan bergegas duduk di depan Dion. Keduanya menghabiskan makanan tanpa banyak berbicara. Asteris. Sesuai dugaan Kayla, Diana dan Yo langsung menuduhnya telah berbuat mesum dengan Dion di dalam ruang kerja. Mereka berdua terkesan sedang menginterogasi. Jadi apa saja yang kalian lakukan di dalam? Diana terlihat penasaran, dia sampai menatap intens wajah Kayla untuk mendengar jawaban darinya. Apa Dion sudah berbuat sesuatu padamu? Kini giliran Yo yang begitu penasaran. Dia bahkan sampai memeriksa tubuh Kayla, melihatnya dari ujung kepala sampai kaki kemudian memutarnya dan melakukan hal yang sama. Yo, aku dan Pak Dion tidak melakukan apapun. Kayla menepis pelan tangan Yo yang tadi masih memegangi bahunya. Kami hanya makan. Pak Dion mengunci pintu karena tidak mau kalian masuk lagi ke dalam, bukan seperti apa yang kalian pikirkan. Kayla menyangkal kecurigaan Diana dan Yo. Wajar kalau mereka berdua curiga. Kayla tidak menyalahkan mereka ataupun marah pada mereka. Syukurlah, ucap Diana dan Yo bersamaan. Kayla hanya menggelengkan kepalanya. Tingkah keduanya membuat Kayla tak habis pikir. Padahal jika dilihat-lihat, sifat mereka sangat mirip dan terlihat cocok. Tapi keduanya malah terlihat tidak mau akur. Aku permisi dulu. Kayla kembali melanjutkan langkahnya yang tadi diberhentikan secara paksa oleh Diana dan Yo. Padahal dia sedang ada perintah dari Dion, perintah untuk membuatkan kopi. Selesai membuatkan kopi, Kayla buru-buru kembali ke ruangan untuk memberikan kopi itu pada Dion. Posisi laki-laki itu masih sama seperti semula, duduk tegap sembari fokus pada laptopnya. Ini kopinya Pak. Kayla meletakkan cangkir itu di meja Dion dengan cepat. Saya izin keluar sebentar, ujarnya kemudian berjalan buru-buru. Kenapa tangan kamu? Ucapan Dion menghentikan langkah Kayla. Kayla menatap tangan kanannya yang sedikit melepuh karena terkena air panas. Padahal tadi sengaja meletakkan cangkir dengan gerakan cepat, tapi Dion masih bisa melihat tangannya yang memerah. Yum, tidak apa-apa, aku hanya ingin ke toilet. Jawabnya bohong. Entah kenapa dia tidak berani memberitahu Dion tentang kondisi tangannya yang baru saja tersiram air panas. Kayla takut Dion akan khawatir jika melihat tangannya melepuh. Dulu Dion paling tidak bisa melihatnya terluka dan kesakitan. Tidak percaya dengan jawaban Kayla, Dion langsung berjalan menghampiri sekretarisnya itu. Tidak apa-apa kamu bilang, ujar Dion ketus. Matanya menatap tangan Kayla yang melepuh. Duduk, serunya. Dion melirik sofa, menyuruh Kayla untuk duduk di sana. Tanpa bantahan, Kayla langsung menuruti ucapan Dion. Duduk di sofa dan memperhatikan Dion yang sibuk mencari sesuatu di laci yang terletak di sudut ruangan. Laki-laki itu kembali dengan membawa kotak P3K di tangannya. Duduk di samping Kayla dan mengeluarkan salep luka bakar dari kotak itu. Kayla hanya diam saja saat jari tangan Dion mengusapkan salep di punggung tangannya dengan gerakan lembut. Kayla tersenyum tipis, setidaknya kebencian dan kekecewaan yang dirasakan oleh Dion tidak menghilangkan kepedulian Dion terhadapnya. Bersambung, 14. Sebenarnya Dion laki-laki yang baik, dia tipe orang yang penyabar, selalu memperlakukan wanita dengan lembut, tidak pernah bicara dengan nada tinggi pada siapapun. Sikapnya juga dewasa serta peduli dan perhatian dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya dulu Dion banyak diperebutkan oleh karyawannya. Mereka beranggapan bahwa kebaikan Dion pada mereka lantaran Dion memiliki perasaan padanya, padahal memang seperti itu karakternya. Meski dulu dia seorang anak pemilik perusahaan, Dion tidak pernah merasa paling tinggi kedudukannya dibanding dengan karyawan perusahaan. Tak heran banyak karyawan yang dekat dengannya. Kayla menarik tangannya dari genggaman Dion. Bagian kulitnya yang melepuh paling parah tersentuh jari Dion hingga menimbulkan rasa sakit. Dion langsung menatap Kayla, tatapan yang menurut Kayla menyimpan kekhawatiran besar di dalamnya. Hanya saja Kayla tidak mau menyimpulkan sendiri. Dia menepis tatapan itu dan hanya menganggapnya sebagai tatapan biasa. Sakit, ujar Kayla memberitahu. Dia mengambil salep itu di atas meja. Biar aku saja, katanya.
Kayla ingin melanjutkan sendiri mengoleskan salep pada tangannya. Jujur saja, Kayla ingin menghindari hal-hal yang hanya akan menimbulkan perasaan lagi terhadap Dion. Bukan dia tidak mau kembali mencintai Dion, namun Kayla hanya sedang berusaha untuk melindungi hatinya agar tidak kecewa dan sakit hati. Lukanya parah, sebaiknya ke dokter saja, kata Dion sambil terus melihat punggung tangan Kayla. Sebagian bahkan sudah menggelembung berisi cairan di dalamnya. Tidak usah, setelah pakai salep juga akan membaik lukanya. Kayla menolak halus. Baginya ini bukan hal yang serius. Luka yang ada di tangannya bahkan tidak sebanding dengan luka yang dulu dia dapatkan dari perlakuan kasar mantan suaminya. Kayla sudah biasa mengalami hal seperti ini. Kalau belum meneteskan air mata, itu artinya luka yang dia rasakan tidak seberapa. Terima kasih Pak, ucap Kayla. Dia meletakkan kembali salep itu ke dalam kotak, kemudian beranjak untuk menyimpan kotak itu pada tempat semula. Namun belum sempat melangkahkan kaki, kotak di tangannya sudah berpindah ke tangan Dion. Dia mengambilnya secara paksa tanpa mengatakan apapun. Hanya memperlihatkan ekspresi dan tatapan datar. Kembali saja ke mejamu. Pekerjaan kamu biar dilanjutkan besok saja, ujar Dion sembari beranjak menyimpan kotak P3K ke tempat semula. Dia menyuruh Kayla untuk duduk kembali di meja kerjanya tanpa memintanya untuk melanjutkan pekerjaan. Secara tidak langsung, Dion tidak mau melihat Kayla menahan sakit jika terus melanjutkan pekerjaannya. Dalam kondisi tangan kanan yang melepuh, sudah pasti akan sakit jika bergerak di atas keyboard ataupun memegang ballpoint. Tapi Pak, pekerjaan saya masih. Lakukan saja perintahku, seru Dion tak mau dibantah. Dia menoleh dan memberikan tatapan tajam yang membuat Kayla memilih diam dan menuruti perintah Dion. Jam kerja masih 3 jam lagi, rasanya tidak mungkin kalau hanya diam saja menunggu waktu pulang sedangkan pekerjaannya masih menumpuk. 30 menit berlalu, Kayla benar-benar tidak melakukan apapun seperti yang diperintahkan oleh Dion, namun dia terus memperhatikan Dion dengan mengamati pergerakannya. Kayla menunggu Dion fokus pada pekerjaannya agar dia bisa diam menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Sebenarnya bisa saja Kayla membantah dan mengatakan tangannya tidak akan sakit untuk dibawa bekerja, tapi dengan sifat Dion yang sekarang, Kayla tidak berani untuk berdebat. Karena sudah pasti Dion akan membentaknya lebih keras lagi. Kayla tidak bisa tenang melanjutkan pekerjaannya karena harus sambil mengawasi Dion agar tidak ketahuan. Jika tiba-tiba Dion menatap ke arahnya, Kayla akan pura-pura diam tidak melakukan apapun. Begitu seterusnya sampai jam kerja berakhir. Meski pekerjaannya belum selesai, setidaknya besok tidak akan terlalu banyak pekerjaannya yang harus dia selesaikan. Kayla membereskan meja kerjanya, memasukkan barang pribadinya ke dalam tas. Dia terlalu fokus sampai tidak menyadari kalau Dion sedang berdiri di depan meja kerjanya. Ya ampun, pekik Kayla begitu dia berdiri dari duduknya. Wajahnya tepat berhadapan dengan Dion. Bapak bikin saya kaget, ujar Kayla dengan mengembuskan nafas lega. Untung saja tidak memiliki riwayat jantung. Siapa yang tidak kaget tiba-tiba melihat sosok tinggi dengan setelan jas hitam. Dion hanya memberikan tatapan acuh, tidak menanggapi ucapan Kayla. Ayo, aku antar kamu ke dokter, ajak Dion. Kayla mengerutkan dahi. Ternyata ajakan untuk pergi ke dokter masih berlanjut. Kayla pikir Dion tidak akan mengajaknya lagi karena tadi langsung diam saat Kayla menolak pergi ke dokter. Tidak usah Pak, ini cuma luka bakar biasa. Besok juga sembuh. Tinggal saya oleskan salep lagi di rumah. Lagi-lagi Kayla menolak, karena memang lukanya tidak terlalu serius. Melepuh saat tersiram air mendidih adalah hal yang wajar, kecuali kalau sampai mengeluarkan darah di bagian kulit yang melepuh. Jangan banyak protes. Kamu hanya perlu duduk di mobil, aku tidak menyuruhmu untuk pergi sendiri ke dokter ataupun membayarnya sendiri. Dion sedikit menaikkan nada bicaranya. Sepertinya dia sudah menahan kesal sejak tadi. Baik Pak, Kayla terpaksa menuruti kemauan Dion. Akan panjang urusannya kalau terus berdebat. Bisa-bisa dia akan semakin lama tertahan di kantor. Baru saja keluar dari ruangan, Dion dan Kayla tercengang melihat Diana dan Yo yang terlibat sikut-menyikut seperti sedang memperebutkan untuk masuk ke dalam ruangan. Kayla, Diana dan Yo menyapa Dion dan Kayla bersamaan. Keduanya langsung memasang sikap manis dengan berdiri tegap dan saling menjauh satu sama lain. Ki, aku mau anterin kamu pulang.
Kamu mau kan? Yo langsung mendekat pada Kayla. Kamu bisa antar aku pulang. Aku tidak membawa mobil karena tadi pagi kesiangan jadi berangkat pakai ojek online biar tidak terlambat. Kini gantian Diana yang menyerobot bicara dengan Dion. Rupanya dua manusia itu ingin masuk ke dalam ruangan karena ingin pulang bersama dengan Dion dan Kayla. Tidak bisa, jawab Dion tegas. Aku dan Kayla akan pergi ke rumah sakit. Kalian pulang saja sendiri. Dion mencengkram lengan Kayla dan mengajaknya pergi dari hadapan dua orang itu. Ke rumah sakit. Memangnya siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Diana dan Yo kompak bicara bersamaan lagi. Kau itu kenapa selalu mengikutiku bicara? Geram Yo kesal. Diana melotot tidak terima. Apa kamu tidak salah? Bukannya kamu yang mengikutiku? Seru Diana dengan amarah yang terlihat sudah diubun-ubun. CKK, Yo berdecak kesal. Dia berjalan mengikuti langkah Dion dan Kayla. Kamu sakit Ki? Tanya Yo sambil menatap lekat wajah Kayla yang menurutnya baik-baik saja. Sama sekali tidak terlihat sedang sakit. Tidak Yo, aku baik-baik saja. Kayla mengulas senyum tipis. Lalu mau apa ke rumah? Yo tidak meneruskan ucapnya saat melihat tangan Kayla yang melepuh. Beberapa saat tercengang kaget melihat tangan Kayla. Ya ampun Ki, tangan kamu. Yo hampir saja memegang tangan Kayla, namun tangannya langsung ditepuk kasar oleh Dion. Kau itu mau apa? Tanya Dion dengan sedikit membentak. Bola matanya seperti akan lompat dari tempatnya. Jadi kamu mau membawa Kayla ke rumah sakit? Tanya Yo. Dion tidak menanggapi. Sebaiknya biar aku saja yang membawa Kayla ke rumah sakit. Kamu pulang saja dengan Putri Diana. Tidak lucu kan kalau Putri Diana pakai ojek lagi? Ujar Yo sembari menyindir Diana. Kau, satu pukulan melayang di bahu Yo. Mulutmu ini perlu dilakban. Geram Diana. Cukup, bentak Dion. Wajahnya sudah memerah. Sejak tadi geram dengan tingkah Diana dan Yo yang membuat telinganya sakit. Kau, Dion menunjuk wajah Yo. Antar Diana pulang. Titahnya. Diana, kamu tidak boleh menolak. Kalau aku sampai tahu kalian tidak pulang bersama, jangan harap bonus kalian bulan ini akan turun. Ancam Dion dengan wajah serius. Dia langsung menarik tangan Kayla dan membawanya pergi dari sana. Tidak, teriak Diana dan Yo bersamaan. Teriakannya sampai membuat karyawan lain menatap heran ke arah mereka yang terlihat frustasi. Bersambung 15. Suasana selalu canggung setiap kali Dion dan Kayla sedang berdua, entah kantor, rumah, ataupun di mobil seperti saat ini. Sejak masuk ke dalam mobil dan meninggalkan area kantor, sama sekali tidak ada kata yang keluar dari bibir Dion maupun Kayla. Dion fokus menyetir dengan meluruskan pandangan ke jalan. Sedangkan Kayla juga fokus membuang pandangan keluar jendela meski pikirannya tidak fokus karena memikirkan banyak hal. Panggil Kayla lirih. Dia menatap Dion dengan ragu-ragu. Ada yang ingin dibahas lagi oleh Kayla karena terlalu mengganggu pikirannya jika hanya disimpan sendiri. Hal itu membuat Kayla terus bergulat dengan pikirannya sendiri. Suara lembut Kayla membuat Dion menoleh. Tatapan matanya datar seperti biasa. Mungkin tidak seharusnya aku membahas hal ini lagi, tapi ini benar-benar sangat mengganggu. Aku merasa tidak tenang menjalani hidupku sendiri. Kayla mengungkapkan kegelisahan yang selama ini dia rasakan sejak kembali menemui Dion. Kegelisahan yang semakin bertambah besar dengan adanya perubahan sikap Dion yang terlalu dingin dan ketus padanya. Aku datang kembali karena ingin meminta maaf dan mengakui kesalahanku, berharap setelah itu aku bisa jauh lebih tenang. Tidak lagi dihantui penyesalan dan rasa bersalah. Aku pikir setelah kita bertemu, keadaan akan membaik. Tapi aku merasa semakin gelisah dan bersalah. Kalau memang tidak bisa memaafkan, anggap saja aku orang asing. Anggap saja kita tidak pernah memiliki hubungan sebelumnya. Tapi tetap berperan sebagai orang tua, hanya di depan Leo. Dion diam, mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibir mantan istrinya. Sesekali melirik lewat kaca spion untuk menatap wajah Kayla. Setelah mengungkapkan apa yang selama ini mengganjal di hati, Kayla terlihat sedikit lebih lega. Beban yang ada di pundak seakan berkurang meski hanya beberapa persen saja. Entah akan seperti apa reaksi Dion, Kayla tidak terlalu memikirkannya. Yang terpenting Dion sudah mendengarkan apa yang dia rasakan selama ini. Dion menarik nafas dalam, helaan nafasnya terdengar berat. Cukup lama dia diam,
hingga membuat Kayla terlihat pasrah karena berpikir Dion tidak akan memberikan respon. Kamu juga harus tahu, alih-alih bisa menjalani kehidupan dengan normal dan melupakan kenangan buruk, kehadiran kamu justru menciptakan luka baru. Tutur Dion dengan suara berat. Terlepas dengan adanya Leo yang memberikan kebahagiaan tersendiri untukku, luka itu tidak bisa tertutup. Meminta untuk menganggap seperti orang asing yang tidak pernah memiliki hubungan sebelumnya, tidak semudah saat kamu membalikkan telapak tangan. Bagaimana kalau saat itu posisinya terbalik? Apa kamu masih bisa memberikan maaf begitu saja? Dion menatap serius, kemudian tersenyum kecut. Aku rasa kamu bahkan akan muak melihatku. Tambahnya dengan nada sinis. Kayla terdiam, dia jadi membayangkan ucapan Dion. Entah bagaimana perasaannya kalau seandainya Dion yang meninggalkan demi menikah dengan wanita lain. Mungkin Dion pasti enggan untuk melihatnya kembali, apalagi memaafkannya. Ditinggalkan begitu saja tanpa kejelasan di saat sedang terpuruk, memilih mengakhiri pernikahan yang sejak dulu Dion impikan. Pergi demi kepentingan pribadi dan sekarang kembali untuk mendapatkan maaf. Seolah-olah perasaan Dion bisa dipermainan dengan mudah. Jika seseorang mudah memberikan maaf untuk kesalahan yang besar, mungkin mereka dengan mudah akan melakukan kesalahan yang sama. Sepertinya memang Kayla harus berjuang lebih untuk mendapatkan maaf dari Dion, tidak melulu hanya dengan sebuah ucapan dan pengakuan bersalah. Apa yang telah dia perbuat pada Dion bukan suatu kesalahan biasa. Aku mengerti, bahkan jika aku jadi kamu, aku akan mengusirku saat muncul di hadapan kamu beberapa bulan yang lalu. Terima kasih karena kamu tidak melakukan itu padaku. Kayla mengulas senyum lebar, senyum yang membuat Dion jadi menatap heran dengan dahi berkerut. Bukannya sedih setelah mendengar ucapannya, Kayla justru terlihat senang. Dion memilih acuh, kembali fokus menyetir agar segera sampai di tujuan. Tidak perlu khawatir, ini hanya luka ringan, ujar dokter. Dia lebih mengarah pada Dion. Sepertinya dokter itu juga bisa membaca kekhawatiran di wajah Dion. Itu sebabnya bukan bicara pada Kayla, dokter itu malah bicara dengan Dion. Terima kasih dok, ucap Kayla. Dia malah malu sendiri karena sampai datang ke rumah sakit hanya dengan luka melepuh di tangannya. Kalau bukan perintah Dion, tidak akan mungkin Kayla sampai pergi ke rumah sakit. Sama-sama, rutin saja oleskan salep sampai lukanya mengering. Dokter itu menuliskan resep, tetap saja hanya diberi salep luka bakar dan obat untuk pereda nyeri. Sementara itu, Dion yang sudah mendengarkan penjelasan dokter, kini terlihat lebih santai meski tetap dengan tatapan datarnya. Keduanya bergegas pulang begitu selesai mengambil obat. Makasih Di, Kayla mengukir senyum lebar di bibir manisnya. Dia bergegas membuka pintu untuk keluar dari mobil. Sahut Dion datar. Dia ikut membuka pintu dan keluar dari mobil, membuat Kayla bingung sesaat, tapi kemudian sadar kalau Dion punya alasan untuk ikut masuk ke dalam. Apalagi kalau bukan untuk bertemu dengan putra mereka. Kedatangan mereka langsung disambut teriakan Nora dan Leo yang terlihat baru selesai mandi. Papa, Leo terlihat senang karena papanya datang. Dia langsung menghampiri Dion dan meminta untuk digendong. Melihat putranya begitu bahagia, Kayla jadi mengukir senyum. Selama ini dia merasa bersalah pada Leo karena membuatnya harus berpisah dengan Dion. Kini rasa bersalahnya perlahan pudar sering dengan tawa dan kebahagiaan yang terpancar di wajah Leo setiap kali sedang bersama Dion. Auntie, Nora langsung memeluk Kayla. Seketika mengalihkan pandangannya pada Nora. Ponakan Auntie sudah cantik dan wangi. Kayla balas memeluk Nora dan mengecup pucuk kepalanya. Tadi Nora mandi sama Leo, Auntie, tuturnya dengan raut wajah yang terlihat senang. Apa? Mandi sama Leo? Kayla dibuat kaget dengan penuturan Nora. Sekalipun usia mereka masih di bawah 5 tahun, tapi tetap saja bahaya kalau mereka berdua mandi bersama. Nora mengangguk cepat. Kayla yang panik langsung beranjak dari sana, untuk pergi mencari babysitter mereka dan menanyakan hal itu. Ada apa? Tanya Dion. Dia menurunkan Leo dan menatap Kayla yang berjalan tergesa-gesa. Aku harus bicara dengan Ida. Leo dan Nora dibiarkan mandi bersama. Tutur Kayla. Wajahnya masih saja terlihat panik. Kayla memikirkan dampak buruk yang akan terjadi setelah ini. Takut nantinya Nora akan penasaran dengan apa yang ada di tubuh Leo dan begitu juga sebaliknya.
Kayla juga khawatir Vano dan Celina akan marah jika mendengar putri mereka mandi bersama Leo. Mereka berdua masih kecil, tidak ada yang harus dikhawatirkan jika mandi bersama. Beritahu saja agar ke depan tidak membiarkan mereka mandi bersama lagi. Berbeda dengan Kayla yang panik, Dion justru terlihat santai saja dan tidak mempermasalahkan hal itu. Kayla menghela nafas, kemudian mengangguk pelan dan mau mendengarkan ucapan Dion. Dia menemui Ida dan hanya memberitahunya untuk tidak lagi membiarkan Leo dan Naura mandi bersama. Leo mau jalan-jalan Pak, tiba-tiba Leo merengek, meminta untuk pergi bersama Dion. Naura yang mendengar ucapan Leo jadi ikut merengek pada Dion. Naura juga mau ikut jalan-jalan, Uncle, serunya. Memangnya mau jalan-jalan kemana? Dion menatap Leo dan Naura bergantian. Ke mall, Naura mau main di Timezone. Seru Naura antusias. Timezone, ujar Dion. Naura langsung mengangguk. Kalau Leo mau kemana? Dion menatap putranya yang duduk di pangkuannya. Ke Timezone saja Kak Leo, pinta Naura sedikit memohon. Leo diam sejenak, tapi setelah itu menyetujui permintaan Naura. Yeay, ke Timezone, seru Naura. Ke Timezone. Kayla yang baru datang terlihat bingung. Dia meletakkan minuman untuk Dion di atas meja. Mereka minta pergi ke Timezone. Sebaiknya kamu siap-siap, aku juga harus mandi, ujar Dion. Tanpa ada protes, Kayla langsung pergi ke kamar untuk bersiap dan pergi dengan mereka. Bersambung.